yang berjudul relasi antara target dengan kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini adalah suatu materi yang sulit untuk dibawakan, tapi alhamdulillah Kiai Dr. Sarnul Eci hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah sarjana S1 dari Universitas Al-Azhar, jurusan hadis. S2 dan S3 jurusan hadis UIN Alauddin. Kemudian beliau pekerjaan sehari-hari sebagai mubalik. Yang paling keren adalah Dewan Pakar Tarekat Halwatiyah Syekh Yusuf. Saya pikir Pak Ustaz, sekarang kita jam 4.50, kita sampai sekitar mungkin 30 menit, 15 menit berapa gitu, supaya ada diskusi sedikit ya. Oke, dan waktu dan tepat disilakan Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Wakil Rektor 4 Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adi Maulana. Yang saya hormati, yang saya muliakan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anas, yang mewakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Ketua Gerakan Unhas Mengkaji dan Salat Berjamaah, Ustaz Sulaiman Wassalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang hadir secara langsung di ruang senat ini ataupun yang mengikuti secara daring, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji Allah. Dialah Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baik itu nikmat yang bersifat zahir maupun nikmat yang bersifat batin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan, bahkan bukan hanya mengajarkan, tapi juga memberikan contoh teladan yang terbaik. Bagaimana semestinya menjalani kehidupan di dunia ini supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, keselamatan, bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi yang jauh lebih utama bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kali yang kedua saya diberikan amanah oleh panitia pelaksana Gerakan Unhas Mengaji dan Salat Berjamaah. Tema yang diamanahkan kepada kami untuk hari ini yaitu etos kerja
relasi antara target dengan kehendak dan ridha Allah. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, oleh moderator tadi, tema ini sangat kompleks ya. Kalau kita cermati temanya, ya paling tidak ada 4 item yang ada di tema tersebut. Etos kerja, kemudian target, kehendak, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ini berkaitan dengan persoalan keimanan dan juga persoalan ihsan. Jadi ajaran agama itu oleh para ulama kita dibuat sistematikanya menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian keislaman, yang kedua keimanan, yang ketiga ihsan. Itu didasarkan pada hadis yang cukup panjang sebetulnya, saya tidak kutip karena keterbatasan waktu kita, yang berisi dialog antara Jibril alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dialog itulah kemudian ulama kita mensarikan bahwa pokok-pokok ajaran Islam itu ada yang berkaitan dengan syariat, ada yang berkaitan dengan akidah, dan ada yang berkaitan dengan akhlak. Nah, tema kita ini paling tidak beririsan dengan persoalan keimanan dan juga beririsan dengan persoalan akhlak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Saya mulai tentang etos kerja. Etos kerja itu biasa didefinisikan sebagai satu semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Nah, karena kita berbicara dalam konteks ayat-ayat Al-Quran, maka tentu etos kerja yang dimaksud di sini adalah etos kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan sebagai seorang muslim. Karena itu saya ingin menguraikan beberapa landasan teologis yang berkaitan dengan etos kerja tersebut. Kita mulai dari yang paling prinsipil sekali. 1. Seorang muslim wajib meyakini bahwa dia adalah hamba Allah. Itu wajib terpatri di dalam hati kita. Kita semua ini adalah hambanya Allah. Pada Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita semua ini hambanya Allah. Maka lanjutannya adalah sebagai hamba Allah, seorang manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21, dan ini ayat yang merupakan ayat yang pertama kali memuat sapaan Allah kepada manusia. Ini ayat yang pertama memuat sapaan Allah kepada manusia. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya. Jadi kita disapa oleh Allah SWT. Setelah itu kita diperintahkan, u'budu, beribadahlah kalian kepada Tuhanmu. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Beribadahlah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, ibadah itu sangat luas. Ada ibadah mahda, ada ibadah ghairu mahda. Ibadah mahda artinya ibadah yang tata caranya sudah diatur secara paten, secara baku dalam agama, seperti salat. Tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita ganti, tidak bisa dilakukan inovasi di dalamnya. Tapi selain itu ada ibadah ghairu mahda, yaitu semua aktivitas hidup yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, asalkan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, itu ibadah. Ketika seseorang bekerja untuk mencari nafkah, mencari rezeki, jangan dianggap itu sebatas aktivitas dunia. Tidak, itu adalah aktivitas akhirat. Karena itu adalah ibadah. Asalkan kita bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Adik-adik mahasiswa datang ke kampus untuk belajar, jangan dianggap itu sebatas aktivitas dunia saja yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Ini aktivitas akhirat dan dia bernilai ibadah. Asalkan tujuan utamanya sekali lagi adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian bentuk-bentuk ibadah juga beraneka macam. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati semata-mata seperti zikir. Ada ibadah badaniyah, ibadah tubuh, tidak cukup hanya dengan hati seperti salat. Ada ibadah maliyah, ibadah harta, ya seperti zakat. Ada akumulasi dari semuanya seperti ibadah haji. Di dalamnya ada zikir, ada gerak tubuh, dan ada juga harta.
Sehingga seorang muslim itu ya mesti dia punya harta. Karena ada ibadah yang merupakan ibadah maliyah. Nah, disitulah tak pentingnya untuk memiliki etos kerja di antaranya. Kemudian yang berikutnya, sebagai hamba Allah, seorang manusia diberikan tanggung jawab sesuai posisinya. Misalnya, kalau sebagai orang tua, ya punya tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Allah SWT mengingatkan di surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah orang-orang yang beriman itu merasa khawatir kalau dia meninggalkan generasi di belakangnya, anak keturunan di belakangnya yang lemah, termasuk lemah secara ekonomi. Jadi orang tua punya tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Kemudian sebagai seorang suami, punya tanggung jawab menafkahi istri. Ya, di surah At-Talaq ayat 7. Liyumpik zu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizqu falyumpik mimma atahullah. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa mestinya seorang muslim itu dia berusaha untuk mencari nafkah karena ada tanggung jawab baik sebagai orang tua maupun sebagai seorang paling tidak menafkahi dirinya sendiri. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Nah, itu landasan teologisnya. Nah, kita masuk kepada bekerja dalam pandangan agama. Satu, bekerja itu perintah Allah. Bekerja adalah perintahnya Allah. Di surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah menegaskan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila salat itu sudah ditunaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dengan usaha keras. Wabtaghu itu kalau patron katanya dalam bahasa Arab itu menunjukkan usaha keras. Kalau hanya sekadar mencari biasa-biasa saja ya modelnya tidak seperti itu. Kalau wazannya, polanya, patronnya wabtaghu itu menunjukkan ada usaha keras. Jadi carilah dengan usaha keras min fadlillah, karunia-Nya Allah. Nah, nanti di poin keduanya ini bekerja itu dilakukan dengan usaha keras untuk mencari rezeki, nikmat dan karunia. Jadi rezeki dari bahasa Arab rizqun, nikmat juga dari bahasa Arab. Karunia itu fadal. Maknanya beda-beda. Rezeki itu lebih umum daripada nikmat. Rezeki adalah meliputi yang halal dan yang haram. Jadi rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya dikaruniai rezeki yang halal karena ada rezeki yang haram. Nah, kalau nikmat semuanya baik. Ma yantafi'u bihil insan, apa yang bisa dirasakan manfaatnya oleh manusia. Ajilan am ajilan, baik segera ataupun tidak segera. Ya, sesuai dengan syariatnya Allah. Nah, kalau karunia bahasa Arabnya fadal. Kalau nikmat min jihatin nas, dari aspek manusia. Kalau fadal itu dari sisi Allah. Fadal itu karunia, kelebihan. Jadi jangan kita menganggap hubungan kita dengan Allah seperti hubungan antara karyawan dengan majikan. Nah, kita sudah bekerja, kemudian kita layak menuntut upah dari Allah. Tidak. Hubungan kita dengan Allah tidak seperti antara karyawan dengan majikan. Ya, karena Allah memberikan lebih banyak, jauh lebih banyak. Bahkan tidak bisa diukur daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah SWT. Sehingga pemberian Allah itu adalah fadal. Itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat-ayatnya ada. Kalau rezeki misalnya di Al-Ankabut ayat 17. Fabotahu indallahi rizqa. Carilah di sisi Allah rezeki. Ya, kalau nikmat misalnya di surah Al-Fajr 15-16. Fadal karunia sama dengan yang pertama di Al-Jumu'ah ayat 10 tadi. Wabtagu min fadlillah. Kemudian dalam bekerja mesti dilakukan dengan menentukan target. Ini sudah masuk kepada item yang kedua, target. Targetnya apa? Satu, orientasi bekerja itu dunia akhirat. Jangan cuma dunia saja. Di surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 202, Allah SWT menguraikan dua kelompok manusia. Faminan nasi mayyaqulu. Sebagian manusia ada yang mengucapkan dalam doanya sebagai cermin dari keinginan dirinya. Apa yang dia ucapkan? Rabbana atina fid dunya. Belum ada hasananya, sampai di situ saja. Al-Baqarah ayat 200. Rabbana atina fid dunya. Tuhan kami berikanlah kepada kami di dunia. Dipahami oleh ahli tafsir yang dia minta kesenangan di dunia. Karena yang diminta cuma senang di dunia, apa jawaban Allah? Wa ma lahu bil akhirati min khalaq.
Orang seperti ini di akhirat sedikit pun tidak punya bagian. Karena orientasinya itu targetnya hanya untuk dunia saja. Kerjanya hanya untuk dunia. Lalu Allah lanjut. Wa minhum may yaqul. Sebagian manusia ada yang mengucapkan dalam doanya. Rabbana atina fid dunya, baru ada hasanahnya. Wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Berikanlah kepada kami di akhirat kebaikan. Dan pelihara kami dari siksa neraka. Terhadap orang yang seperti itu Allah jawab. Ulaika lahum nasibun kasab. Mereka itu yang dapat bagian sesuai usahanya. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah itu sangat cepat. Kalau kita mau mengkomparasi dua kelompok manusia tadi, minimal bedanya ada dua. Perbedaan pertama. Kalau kelompok manusia yang pertama tadi kan yang diminta cuma dunia. Maka Allah tegaskan di akhirat biar sedikit tidak ada bagiannya. Sementara kelompok manusia yang kedua, yang dia cari dunia dan akhirat. Maka Allah janji dia akan dapat bagian. Itu pun bagiannya beda-beda. Sesuai apa? Mimma kasabu. Sesuai dengan usaha yang dia kerahkan. Sesuai dengan usaha yang dia kerahkan. Perbandingan yang kedua. Kalau kelompok manusia yang pertama yang diminta itu kesenangan. Tapi kalau kelompok manusia yang kedua yang diminta bukan kesenangan. Yang diminta apa? Hasanah. Kebaikan. Jadi kalau kita bekerja, jangan orientasi kita untuk dapat kesenangan. Tapi untuk mendapatkan kebaikan. Karena tidak semua yang menyenangkan itu mendatangkan kebaikan. Dan kebalikannya juga begitu. Belum tentu yang terasa tidak menyenangkan itu mendatangkan keburukan. Allah ingatkan. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada sesuatu kalian tidak suka, tapi justru itu yang baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an. Dan boleh jadi ada sesuatu kalian suka. Wa huwa syarrul lakum. Tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang paling tahu. Sementara kalian tidak mengetahui apa-apa. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah, mesti orientasi kita adalah dunia akhirat dan yang dicari kebaikan, bukan kesenangan. Jadi di ayat berikutnya Al-Qasas ayat 77, ya mesti orientasinya juga memberikan kemanfaatan. Kita bekerja ada manfaatnya, bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk orang lain, kan untuk agama, untuk umat. Jangan seperti Qarun, ceritanya ini di Al-Qasas ini tentang Qarun yang dinasehati tokoh-tokoh agama pada masanya. Karena Qarun itu kaya raya. Di Al-Qur'an digambarkan wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwah. Kami memberikan kepada Qarun kekayaan yang melimpah, yang kunci-kunci kekayaannya menyusahkan orang kuat pada masanya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, begitu kayanya Abdullah bin Abbas, begitu kayanya Qarun, dia kebingungan, tidak tahu bagaimana cara menyimpan hartanya. Hanya suatu hari dibukalah lowongan pekerjaan, formasi yang diterima khusus jaga kunci tempat penyimpanan hartanya. Setelah diseleksi, dipilih 40 orang yang paling kuat. Satu orang tugasnya menjaga 10.000 kunci. Jadi 400.000 kunci kekayaannya. Baru kuncinya, belum isinya. Ya, karena yang dia cari kesenangan. Tapi apakah kemudian mendatangkan kebaikan? Ternyata tidak. Fakhasabna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun bersama dengan istananya dan seluruh hartanya ke dalam tanah. Jadi kita orang Indonesia kalau ada yang menemukan harta terpendam, biasa dikatakan dia menemukan harta Qarun. Seakan-akan semua yang terpendam di dalam bumi ini hartanya Qarun itu yang ditenggelamkan. Padahal tidak. Nah, terus dinasehatilah Qarun oleh tokoh-tokoh agama pada masanya. Ya, supaya apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari dengan usaha keras negeri akhirat yang telah Allah berikan kepadamu dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Coba kita perhatikan beda redaksinya itu antara dunia dengan akhirat. Jadi keseimbangan dunia akhirat bukan berarti 50% 50%. Karena bahasa Allah kalau untuk dunia cuma dikatakan jangan lupakan. Tapi kalau untuk akhirat bukan jangan lupakan, tapi cari dengan usaha keras. Kalau dunia tidak diperintah, cari dengan usaha keras. Cukup jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi kita bekerja targetnya, orientasinya dunia akhirat, ingin mendapatkan kebaikan dan memberikan manfaat bukan hanya bagi diri, tapi juga bagi orang lain. Sehingga harus ada usaha yang maksimal. Nah, disinilah
Tidak masuk. Kaitannya relasinya antara target dengan kehendak Allah SWT. Target itu diraih dengan usaha yang maksimal. Tadi di Al-Quran kan disebut, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Kasab itu usaha. Mereka itulah yang akan dapat bagian sesuai usahanya. Jadi kita mesti berusaha maksimal. Tapi usaha yang maksimal harus dibarengi dengan doa. Ya, dengan doa. Kenapa demikian? Ada namanya sunnatullah, ada inayatullah. Sunnatullah itu kalau bahasa sederhananya hukum-hukum yang telah Allah tetapkan di dunia ini. Inayatullah itu pertolongan Allah di atas dari hukum sebab akibat tersebut. Contoh yang sederhana lah misalnya, paling mudah dipahami. Kalau ada orang yang sakit, sunnatullahnya itu berobat. Sunnatullahnya berobat. Tapi inayatullahnya kesembuhan. Yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah saja. Dokter tidak bisa memberikan kesembuhan. Yang bisa dokter lakukan itu adalah mengobati, bukan menyembuhkan. Jadi kalau kita sakit datang ke dokter, itu bukan minta kesembuhan sama dokter, minta diobati. Kalau kesembuhan mintanya hanya kepada Allah saja. Sama ketika kita bekerja, ikuti sunnatullahnya, kerja keras. Tapi mintalah kesuksesan, mintalah hasil kepada Allah SWT. Itu namanya inayatullah. Banyak orang yang kerjanya keras, mungkin lebih keras daripada kita. Tapi ternyata tidak mendapatkan hasil yang lebih banyak. Daripada yang effortnya, yang usahanya tidak begitu besar. Jadi ini diperhatikan dua-duanya. Sunnatullah, ikuti hukum-hukum yang telah Allah tetapkan di dunia, dengan tetap meminta inayah, pertolongan kepada Allah SWT. Karena ada irada Allah di sini. Nah, kehendak Allah itu sendiri, masuk ke ilmu kalam sebetulnya. Ada dua macam irada. Ada namanya irada syar'iyah diniyah, dan ada namanya irada kauniyah qadriyah. Nah, kalau disederhanakan irada syar'iyah dengan irada kauniyah. Nah, sehingga kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, mohon maaf, ini sekedar untuk memancing saja. Apakah semua yang Allah kehendaki itu pasti terjadi? Kira-kira gimana? Apa semua yang Allah kehendaki pasti terjadi? Hah? Apakah Allah menghendaki supaya manusia itu beriman semua? Tidak. Jadi Allah tidak menginginkan supaya hamba-hambanya beriman semua. Ini pertanyaannya, ya. Pertanyaannya itu. Saya ulangi dari awal. Apakah semua yang Allah kehendaki itu pasti terjadi? Kita mengatakan, oh pasti terjadi. Oke, kalau kita katakan pasti. Pertanyaannya, lanjutannya. Apakah Allah menghendaki semua hambanya itu beriman? Ya, pasti menghendaki. Itu terjadi atau tidak? Oh, tidak terjadi. Berarti tidak semua yang Allah kehendaki itu terjadi, kan begitu. Itu irada. Jadi irada itu dua macam. Ada namanya irada kauniyah, ada namanya irada syariah. Kalau irada kauniyah itu semua pasti terjadi. Irada kauniyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan alam semesta ini. Tidak ada taklif di dalamnya, tidak ada beban di dalamnya. Allah menghendaki seseorang sakit, ya pasti sakit. Tidak mungkin dia tidak sakit. Allah menghendaki hujan turun, pasti hujan itu akan turun. Tapi kalau misalnya masalah keimanan, itu masuk irada syariah. Dan Allah memberikan pilihan kepada manusia. Waman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir, silahkan dia kafir. Jadi pilihannya diserahkan kepada manusia. Jadi di sini ada irada syariah, ada irada kauniyah. Nah, kaitannya dengan kerja, irada syariahnya Allah, kita diminta untuk bekerja dengan cara yang halal. Itu irada syariah. Ya, ada yang mengikuti itu. Dia bekerja, pekerjaannya halal. Tapi ada yang tidak mengikuti iradanya Allah. Disinilah yang berkaitan dengan pahala dan dosa, irada syariah. Tapi kalau irada kauniyah tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Mohon maaf. Ada yang lahir kulitnya putih, ada yang hitam, ya, ada yang coklat. Itu irada kauniyah, kan irada syariah. Pasti terjadi. Kita tidak bisa menentukan warna kulit ketika mau lahir, tidak bisa memilih orang tua. Itu irada kauniyah. Dan ini tidak berkaitan dengan pahala dan dosa. Tidak ada ceritanya. Oh, kamu masuk neraka. Kenapa? Karena kulitmu putih, kulitmu hitam. Tidak ada. Itu namanya irada kauniyah. Jadi ketika kita bekerja, perhatikan iradanya Allah, irada syariahnya. Ini yang Allah tuntut dari saya. Mesti kita laksanakan.
Dan kita juga harus mengimani ada irada kauniyahnya Allah. Bahwa meskipun kita sudah bekerja dengan maksimal, tapi kalau Allah tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa kita raih sesuai keinginan kita. Yang pasti terjadi kehendaknya Allah. Maka satu, sesuaikan antara keinginan kita dengan keinginannya Allah. Selalu sesuaikan. Yang kedua, pahamilah yang akan terjadi bukan kehendak kita. Tapi yang akan terjadi adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini betul-betul terpatri di hati, pada saat ada keinginan kita terwujud, kita tidak akan sombong. Tidak angkuh. Karena kita sadar, oh ini terjadi bukan keinginan saya, iradanya Allah. Tapi sebaliknya, ketika ada yang kita inginkan lalu tidak terjadi, kita juga tidak kecewa. Karena dari awal kita sadar, yang akan terjadi itu adalah iradanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percepat saja kepada sampai kita. Paling puncaknya ini, ridhanya Allah. Ridha Allah. Jadi bekerja itu dilakukan, selain tadi orientasinya target dunia akhirat, tapi puncaknya itu adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sebetulnya biar ibadah mahda juga seperti itu. Keikhlasan yang tertinggi adalah melakukan sesuatu semata-mata mengharapkan ridha Allah. Itu ikhlas yang paling tinggi. Level 2-nya, selain mengharapkan ridha Allah juga menghendaki balasan di akhirat. Kita ingin masuk surga, kita ingin selamat dari neraka, itu masih ikhlas, tapi level 2. Nah, level yang paling rendah, selain mengharapkan ridha Allah, ingin mendapatkan balasan di akhirat, juga ingin mendapatkan balasan di dunia. Balasan di dunia. Kita bekerja, ingin gaji. Apa itu tidak ikhlas? Ikhlas. Karena memang itu hak kita. Hak kita. Lalu yang kedua, puncak pemberian Allah kepada manusia itu adalah ridha. Itu puncak pemberiannya Allah. Di Al-Quran Allah tegaskan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan tetap terus-menerus memberikan kepadamu ya Muhammad SAW fatarda sampai engkau merasa ridha. Maka sebelum kita ridha dengan pemberian Allah, itu artinya kita belum sampai kepada puncak pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau tadi misalnya dikutip ayat, ya, fa idza faraghta fansab, ada lanjutannya. Wa ila rabbika farghab. Ya, fa idza faraghta, apabila engkau sudah selesai melakukan satu urusan, Allah tidak mengatakan istirahat dulu, tidak. Fansab, cari urusan lain. Kerjakan yang lain. Fa idza faraghta, kalau sudah selesai satu pekerjaan, kerjakan yang lain lagi. Tapi jangan lupa wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu, ridha Tuhanmu, itulah yang mesti engkau cari. Paling terakhir, ridha Allah SWT akan didapatkan dengan niat yang ikhlas dalam bekerja dan bekerja sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kesimpulan sementaranya, mudah-mudahan kita semua memiliki etos kerja, semangat kerja sebagai seorang muslim, ya, yang meyakini bahwasanya bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga kita melakukan pekerjaan tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu pengantar yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sudah dengarkan dari Pak